Kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat menarik, yaitu formasi CPNS untuk sarjana pendidikan atau SPD. Seperti yang pernah saya bahas di pembahasan sebelumnya, untuk seleksi jabatan fungsional guru pada tahun 2024 ini bagi instansi daerah dikhususkan untuk P3K. Dan seperti yang pernah saya bahas terkait kriteria mengikuti seleksi P3K tahun 2024 sesuai Kepmenpan RB nomor 173 tahun 2024 adalah dikhususkan bagi tenaga honorer yang memang telah mengabdi di instansi pemerintah. Kemudian untuk guru menggunakan acuan database Dapodik Kemendikbud, dan untuk guru di bawah Kementerian Agama menggunakan acuan database Simpatika. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah sarjana pendidikan atau SPD dapat melamar pada formasi CPNS? Jika semisal saya belum terdaftar di Dapodik, atau saya sebagai lulusan baru yang baru wisuda, atau saya sebagai lulusan sarjana pendidikan namun belum pernah memiliki pengalaman sebagai tenaga honorer guru, atau saya telah memiliki pengalaman sebagai tenaga honorer guru namun saya lebih memilih untuk mengikuti seleksi CPNS. Menarik. Mari kita bahas. Jawaban dari pertanyaan tadi adalah tentu saja bisa, selama memenuhi persyaratan. Jabatan apa saja sih yang dapat dilamar oleh sarjana pendidikan pada seleksi CPNS? Nah, sesuai Kepmenpan RB nomor 11 tahun 2024 dan Kepmenpan RB nomor 173 tahun 2024, serta ini berdasarkan pengalaman saya pada saat mengusulkan formasi CPNS melalui aplikasi CASN Perencanaan BKN, ada beberapa jabatan yang dapat dilamar oleh sarjana pendidikan untuk formasi CPNS. Daftar formasi jabatan yang dapat dilamar oleh sarjana pendidikan seperti yang saya tampilkan dalam tabel gambar. Pertama adalah semisal guru, ini untuk sarjana pendidikan sesuai persyaratan jabatan, dan ini dibuka untuk instansi pusat, semisal di sekolah SMA atau SMK yang di bawah kementerian. Kemudian yang kedua ada pengembang buku elektronik, ini S1 Pendidikan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, ini dibuka untuk pemerintah pusat dan daerah. Kemudian edukator untuk sarjana pendidikan sejarah atau sarjana pendidikan seni, ini dibuka untuk pusat dan daerah. Kemudian ada Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif untuk S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Sejarah, S1 Pendidikan Seni Rupa, ini dibuka untuk instansi pusat dan daerah. Kemudian yang kelima adalah analis kebijakan. Mayoritas sarjana pendidikan dapat melamar dalam formasi ini. Ini juga dibuka untuk instansi pusat dan daerah. Kemudian arsiparis. Arsiparis juga sama. Mayoritas sarjana pendidikan dapat melamar di formasi jabatan ini. Dan juga dibuka untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian penerjemah, yaitu dibuka untuk sarjana pendidikan bahasa Inggris atau pendidikan dan sastra Inggris. Ini juga dibuka untuk pemerintah pusat dan daerah. Dan seterusnya hingga yang ke-18 yaitu pelatih olahraga. Ini tentu saja dibuka untuk sarjana pendidikan jasmani dan kesehatan, sarjana pendidikan kepelatihan olahraga, dan PJOK. Ini juga dibuka untuk instansi pusat dan daerah. Silakan di screenshot gambar tersebut dan bisa dipelajari untuk kemudian nanti menjadi referensi pada saat memilih formasi pada saat pengumuman. Namun ada beberapa catatan ya. Yang pertama adalah memenuhi persyaratan usia seperti yang telah saya bahas dalam video ini. Kemudian yang kedua adalah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan sesuai jabatan yang dibuka seperti penjelasan dalam tabel tadi. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi persyaratan lainnya yang nanti akan diumumkan oleh setiap instansi yang membuka formasi jabatan. Jadi, sudah paham kan? Mau bahas apa lagi kita di video selanjutnya? Silahkan komen.